Selamat pagi untuk Indonesia dan Happy Thanksgiving untuk yang berada di Amerika. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di mana kita sudah dipimpin dan kita siap lagi untuk mengikuti pembahasan Sekolah Sabat Firman Tuhan melalui Pendeta Raymond Lohonoman pada saat ini. Kita akan mulaikan acara kita saat ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dan doa buka sebentar akan dibawakan oleh Ibu Syane Laluan. Kami persilakan. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Terima kasih untuk lagu yang sudah kita dengarkan, mengangkat iman percaya kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan buka di dalam doa dan kami meminta kesediaan Tante Syane Laluan untuk membuka kita, memimpin kita di dalam doa buka.
Kami persilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kekal, Bapa yang maha pengasih serta maha pengampun. Kami memuji Engkau siang dan malam Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau yang patut dipuji dan ditinggikan. Kami mohon keampunan dosa kami sebelum kami mohon padamu, agar itu tidak menghalangi permohonan kami padamu. Kami datang pada hari ini, saat ini ya Tuhan, baik malam di Amerika ataupun pagi kami di Indonesia. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Kau berikan bagi kami, kesempatan yang indah untuk kami dapat berkumpul bersama-sama, memuji muliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu yang terdapat dalam sekolah Sabat. Kami mohon Tuhan Roh Kudus menempati hati pikiran kami masing-masing, agar kami ya Tuhan dapat menerima firman ini untuk memuji muliakan nama-Mu, terlebih ya Tuhan dapat menjadi terang, membawa jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau di sekeliling kami. Berkati pula ya Tuhan Pendeta Raymond Lonoman yang akan membawakan firman-Mu serta keluarga, agar ya Tuhan dia dapat melayani Engkau pada sepanjang kehidupannya, terlebih kesehatan yang Kau berikan, serta ya Tuhan bagi kami juga ya Tuhan masing-masing kesehatan, agar ya Tuhan pada sehari-harinya kami juga dapat mengikuti acara-acara yang diadakan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan jawaban doa bagi doa-doa kami. Terima kasih pula ya Tuhan, Engkau selalu mau menerima kami sebagaimana kami ada. Kami mohon doa ini atas nama Yesus Kristus yang telah menjadi penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Tante Chan, dan kita akan serahkan waktu dan kesempatan ini kepada Pendeta Lonoman untuk pembahasan sekolah Sabat. Halo, selamat pagi, selamat malam. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pendeta. Oke. Dan apakah gambar bisa terlihat dengan jelas? Ya, sudah jelas. Oke. Tolong beritahukan saya jika ada gangguan, karena signal di tempat kami hari ini agak lemah, karena mungkin beberapa hari terakhir ini di Surabaya hujan deras, sehingga ada beberapa titik yang bermasalah untuk share atau untuk internet ya. Oke, kita tiba. Jadi sebelum saya mengakhiri serial yang diberikan kepada saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada jemaat yang ada di New Jersey, jemaat Fisdak, yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk ambil bagian. Khusus kepada guru saya, mentor saya, Pendeta Dr. Stephen Rantung. Jadi kalau saudara melihat saya menyampaikan sesuatu, maka saya belajar dari beliau lah. Karena beliaulah yang mengajarkan saya untuk mencintai Alkitab dan mendalami Alkitab. Itu sebabnya begitu kami tamat dari Universitas Kelabat, maka ketika saya belajar Alkitab, yang ada di dalam pikiran saya selalu adalah figur ini, Pendeta Dr. Stephen Rantung. Karena pada waktu kami di Unclub, beliau baru saja tamat dari IAS, syarat dengan ilmu. Dan begitu kagum pada waktu itu saya kepada beliau, sampai hari ini ya, begitu hebat beliau ini, sehingga ketika beliau meminta saya untuk mengambil bagian, sebenarnya saya rasa, waduh, masa saya harus menggantikan guru saya ya. Tapi terima kasih untuk kesempatan, dan saya rasa saudara nanti akan kembali menikmati minggu yang akan datang dengan saya ini hanya kondektur saudara-saudara, karena sopirnya lagi keluar, jadi kondektur yang
yang mengisi untuk sementara. Tapi biar bagaimanapun yang asli itu lebih menarik tentu saja. Saya hanya berdoa berharap mudah-mudahan boleh menjadi berkat bagi semua kita. Oke, kita tiba pada bagian ujung dari pelajaran kita. Mari kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu yang berbicara, juga jaringan alat-alat yang menghubungkan kami. Berkati juga agar kami hari ini atau pagi ini boleh merasakan berkat Tuhan. Saat Tuhan bekerja, internet yang ada boleh berjalan dengan baik. Bila mana ada gangguan, Tuhan sendiri akan menyelesaikannya, sehingga kami boleh menikmati roti hidup yang akan kami pelajari bersama. Kami mohon tuntunan kuasa sorga di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Jadi sekali lagi kalau ada gangguan tolong langsung disampaikan supaya saya langsung perbaiki koneksinya. Oke, judul hari ini adalah Repent and be converted. Bertobat dan menjadi berubah. Oke. Saya mulai dulu dengan sebuah pemahaman yang saudara harus ketahui. Bahwa di dalam perjanjian lama, apalagi di perjanjian baru, penuh dengan ide pertobatan. Dan ini sendiri ditulis di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi sekolah sahabat menekankan bahwa Alkitab itu selalu memberikan ruang atau memberikan pernyataan bahwa selalu ada ruang untuk pertobatan. Kecuali seseorang itu memang sudah menyangkal Roh Kudus dan sudah mati, ya, tidak ada lagi kesempatan. Nah, di sekolah sahabat menyebutkan beberapa ahli Alkitab melihat bahwa perjanjian baru memantulkan ide tentang pertobatan sama seperti yang dinyatakan dalam kitab Ulangan. Nah, kali ini walaupun kita masih dalam konteks buku Ulangan, tetapi di hari Jumat kita membicarakan banyak hal di perjanjian baru, khususnya ketika kita membicarakan ada satu sosok di sana yang semua kita kenal yang bernama Petrus. Di sekolah sahabat disinggung akan hal itu. Lalu kemudian ada lagi yang saudara perlu perhatikan di sini, bahwa buku Yohanes dibuka dengan gambaran seorang Yohanes Pembaptis yang menyampaikan pekabaran-pekabaran tentang pertobatan dan baptisan. Jadi ujung dari buku Injil yaitu buku Yohanes diawali dengan ide tentang pertobatan. Dan buku Yohanes juga ditutup dengan kisah pertobatan Petrus. Nah, ini sebentar yang akan saya angkat untuk kita pikirkan dari Yohanes 21 dan Matius pasal 3 tentang pertobatan, ya. Yohanes 21 adalah pertobatan pertobatan seorang Petrus, kemudian Matius pasal 3 dan Yohanes pasal 1 adalah berbicara tentang ide pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Jadi nanti kita akan pelajari bagaimana Petrus adalah contoh manusia yang bertobat. Bertobat itu setiap orang berbeda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang melalui satu peristiwa extraordinary, ada yang biasa-biasa saja tapi dia bisa bertobat. Semua kita sama seperti ilustrasi Yesus, seperti benih. Ada yang ditanam di benih di semak belukar, ada yang di jalan, ada. Begitulah proses pertobatan yang diungkapkan oleh Yesus. Jadi tidak semua orang sama. Kemarin saya senang dengan pertanyaan dari Pak Simatupang, ya, Ibu Simatupang, ya. Bagaimana seseorang kenapa seperti ini dulu baru dia bertobat. Karena memang seperti ilustrasi Yesus, bahwa benih itu jatuh di tempat yang berbeda-beda. Begitu, ya. Oke. Hari ini ada tren orang yang kita kenal dengan metamorfosis, perubahan manusia. Saya kasih contoh misalnya. Dulu orang modelnya seperti ini, yang ini. Sekarang sudah seperti ini karena sudah operasi plastik. Apalagi di dunia selfie hari ini yang selalu tampil kelihatan bagus di Facebook. Wah, orang senang kelihatan cantik, kelihatan ganteng, menarik, ya. Dulu wajahnya seperti ini, tapi kemudian berubah. Dulu seperti ini, tapi kemudian berubah. Sudah lihat, ini Michael Jackson, nanti saya akan tunjukkan kepada saudara-saudara. Yang paling gila adalah orang ini. Dulu ini suami istri. Sekarang sudah sama-sama jadi istri. Maksudnya sudah jadi wanita sama-sama.
Ini adalah orang tua dari keluarga Kardashian, ya. Kim Kardashian yang terkenal di Amerika. Saudara bisa bayangkan, dulu ini bapak, ini ibu. Sekarang sudah sama-sama jadi ibu-ibu. Gila juga orang-orang ini, ya. Inilah metamorfosis manusia modern. Nah, inilah yang saya tadi bilang Michael Jackson. Sudah bisa bayangkan, dulunya rambutnya kribo, bibirnya tebal, hidungnya lebar seperti biasanya kita lihat Black American. Tapi saudara lihat berangsur-angsur mulai berubah. Metamorfosis, transformasi Michael Jackson dari tahun 70-an sampai akhirnya dia meninggal di beberapa tahun yang lalu, 2008 atau 2007 yang 2008 ya, atau 2009 yang lalu. Di Amerika, hanya untuk tampil beda, Jennifer Aniston, lihat wajahnya yang dulu imut-imut kemudian jadi seperti ini, dia menghabiskan 30.500 sampai 1,5 US dollar hanya supaya rubah begini. Tori Spelling hanya berubah rambut 13.000. Ashley Simpson 13.000 hanya rubah tampilan seperti ini. Latoya Jackson, adik dari Michael Jackson, 20.000 US dollar hanya untuk berubah seperti ini. Jadi ini yang saya mau katakan. Hari ini orang berlomba-lomba untuk casingnya. Kan hidung mancung casing, kulit putih casing, rambut pirang casing. Apa saja yang kelihatan di depan itu casing. Tapi orang tidak pernah berpikir tentang konten, tentang isi. Nah, hari ini kita tidak bicara tentang casing, kita bicara tentang konten. Karena semua yang casing ini akan musnah, begitu Alkitab, ide Alkitab kan, akan berlalu. Jadi yang mereka lakukan yang saya tampilkan tadi di foto di atas itu hanya mengubah luar, bukan dalam. Sementara pertobatan itu bukan hanyalah sekedar bagian luar, tapi bersifat menyeluruh seluruh bagian dari kehidupan ini. Oke, sekarang kita fokus kepada Petrus. Sejenak kita ambil waktu kita bicara tentang Petrus. Boleh saya katakan inilah murid paling kontroversial. Kenapa? Karena hampir seluruh Injil berisi catatan buruk dari orang ini. Mulai dari dia bertengkar dengan sesama murid Yesus. Dia potong telinga Maltus di saat-saat terakhir waktu Yesus hampir disalibkan. Bahkan sampai menyangkal Yesus 3 kali di hadapan orang. Pokoknya gambaran saudara mungkin dan saya tentang Petrus adalah gambaran sosok yang kontroversial. Penuh dengan hal-hal yang kontroversi. Kemudian justru jika direkomendasikan, ini kalau mau direkomendasikan, Yudas Iskariot lah yang paling bagus. Kenapa? Karena memang performansnya lebih enak dibandingkan Petrus. Sebelum dia menjual Yesus ini ya. Orangnya tidak kasar, tidak seperti Petrus yang orang biasa lah, orang pinggir pantai ya, orang pinggir laut, tonnya selalu tinggi. Yudas penampilannya necis, sopan, terdidik. Apa yang kurang dari seorang Yudas? Dia lebih baik dari Petrus. Itu sebabnya saya pernah baca ada satu tulisan ilustrasi, kemudian dia tulis seperti ini, dan saya mau baca. Ini tes katanya psikologi di Galilea yang pernah, kalau ini hanya Rabi Yesus Kristus di Nazaret, Galilea. Dengan hormat, beberapa minggu yang lalu, saya bisa kedengaran? Bisa pendeta, tapi agak terputus tadi sedikit di awal. Tapi ini bisa sekarang? Ya, bisa. Ya. Beberapa minggu yang lalu Anda meminta kami untuk memberikan tes psikologi kepada 12 orang yang Anda harapkan dapat bergabung dalam pelayanan Anda. Kami sedang memeriksa semua hasil tes. Kami juga mengirimkan hasil-hasil tes yang sudah kami periksa. Antara lain, hasil tes Simon bin Yunus. Simon Petrus. Menyangkut Simon Petrus ini, hasil tes menyatakan kepribadian Simon kurang stabil. Terlalu bangga diri, emosinya meledak-ledak. Kiranya sifat-sifat itu akan merugikan Anda dan karya Anda. Penampilan dirinya secara fisik, dia menimbulkan gambaran yang kurang baik
bagi organisasi Anda yang akan dibentuk. Lebih jauh, selama penyelidikan kami menemukan bahwa Simon adalah seorang nelayan yang kurang baik. Kami mencurigai bahwa kegagalan pekerjaannya akhir-akhir ini karena kemauannya untuk meninggalkan semuanya dan mengikuti Anda. Oleh karena itu, berdasarkan hasil testing kami menganjurkan agar Anda jangan menerima Simon sebagai kolega Anda. Kami akan membuatkan rekomendasi yang lebih jauh berkenan dengan kemampuan 11 orang lainnya. Kami telah mengetes semua kecuali Thomas yang kembar, yang tak muncul pada jam yang telah ditentukan bersama. Berdasarkan bukti yang telah ada sejauh ini, kami menganjurkan hanya Yudas Iskariot yang kiranya mempunyai kemampuan bertanggung jawab soal keuangan, dan Anda tidak usah ragu menerima dia. Bagi Anda dan organisasi Anda, dia akan sangat berguna dan membantu. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih. Kira-kiralah itu tes psikologi. Dengan kata lain, tidak direkomendasikan Petrus. Sangat tidak direkomendasikan. Petrus, nama aslinya adalah Simeon atau Simon, sering dipanggil Kefas atau Petrus. Nama ayahnya adalah Yunus. Begitu informasi Matius 16 ayat 17. Petrus atau Petros artinya batu. Sementara Kefas artinya batu karang. Cocok dengan karakteristik Petrus yang memang keras kepala. Dia punya keluarga. Karena Markus 1 ayat 30 katakan, ibu mertua Simon sedang terbaring. Artinya bagaimana disebut dia punya mertua kalau dia nak kawin? Artinya bahwa dia kawin. Dan 1 Korintus 9 ayat 5, dialah satu-satunya murid yang dicatat. Yang lain mungkin ada tapi tidak disebutkan. Tapi 1 Korintus 9 ayat 5, kemana dia melayani, dia selalu didampingi oleh oleh istrinya. Sama seperti saya lihat di mana ada pendeta rantung pasti ada ibu rantung. Di mana ada pendeta kesolia pasti ada ibu kesaulia. Atau di mana siapa saja ya. Nah, menurut Injil Yohanes, Petrus ini berasal dari Betsaida bersama dengan Andreas saudaranya dan Filipus. Walaupun demikian, Markus 1 ayat 21, Petrus juga punya rumah di Kapernaum, Galilea. Artinya, dia ini secara finansial enggak susah-susah. Dia punya paling tidak ada rumah, ada pekerjaan, jadi orang yang cukup mapan. Saya mau jelaskan sedikit tentang Betsaida. Ada 2 Betsaida dalam Injil. Pertama, kampung kecil di Kapernaum. Itu adalah perkampungan nelayan, tempat Filipus, Petrus, dan Andreas berada. Kemudian kedua, kota kecil ke arah utara, penduduknya mayoritas pendatang. Nah, yang disebutkan Betsaida atau tempat asal Petrus adalah tempat yang di pinggir di pinggir danau itu. Jadi saya sekali lagi mau katakan bahwa karena Betsaida ini dekat danau, maka tidak heran penduduknya kebanyakan bekerja sebagai nelayan. Sementara pada umumnya orang Yahudi di daerah ini beragama Yahudi tetapi tidak belajar agama Yahudi secara detail. Tidak heran dalam Kisah 4 ayat 13 memberi istilah kepada mereka tidak terpelajar. Artinya orang-orang yang tidak dididik dengan betul. Nah, biasanya orang yang tinggal di pinggir laut itu karakteristiknya keras, cenderung kasar barangkali, sukar dipengaruhi, tapi memutuskan sesuatu, sukar dipengaruhi pada waktu memutuskan sesuatu, dia akan setia kepada komitmennya. Saya datang dari daerah pinggir pantai. Ayah saya daerah Sangir Talaut. Jadi memang di mana kita tinggal itu saudara-saudara tahu itu mempengaruhi karakter. Saudara mungkin boleh perhatikan orang yang tinggal di agak tinggi, dataran tinggi di pegunungan, cara bicara mereka itu lebih halus. Di Jawa sini orang Solo itu halus. Tapi kenapa orang Batak, orang Manado, orang Ambon itu keras? Karena begini saudara-saudara, secara geografis orang yang tinggal di pinggir pantai itu dia harus bertarung dengan deru ombak. Jadi tidak ada ketika suara ombak lalu kemudian dia berbisik, "Hei, mari sini." Dia akan kata, "Hei, sini, datang, hei." Begitulah cara orang di pinggir pantai. Jadi tidak heran saudara-saudara, Petrus yang berasal dari pinggir pantai ini karakteristiknya keras. Dan itu yang kita lihat di Perjanjian Baru mengenai dia. Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42, dialah orang pertama yang bertobat
karena usaha orang awam, yaitu Andreas. Kita tahu cerita tentang Andreas. Saya sebenarnya bisa cerita tentang Andreas, tapi berikut-berikutlah. Kalau saya diundang khotbah oleh Pak Ishak di Azusa, mungkin saya khotbah tentang Andreas, atau di mana, di New Jersey, entahlah ya. Oke, jadi dia mengikuti Yesus tanpa tawar-menawar. Dan orangnya sangat bersemangat, berani, spontan. Apa saja di pikirannya, dia langsung sampaikan. Dialah orang cinta diri, ambisius, pemarah. Tapi anehnya, dia merupakan salah satu dari 3 inner cycle group. Jadi seperti kita ketahui, ada 3 orang yang sangat dekat dengan Yesus, yang selalu Yesus ajak. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Punya saudara yang jauh berbeda dengan sifatnya, yaitu Andreas. Ini yang saya katakan, nantilah saya khotbah pada waktu saya diundang di Azusa atau di mana saja ya. Jadi orang yang berbeda, Andreas, orang yang kalem, kontras dengan saudaranya Petrus. Saudara tahu, Petrus inilah satu-satunya murid di dalam Alkitab yang pernah menegur Yesus. Satu-satunya. Oh, ada buktinya Alkitab katakan. Markus 8 ayat 32 sampai 33. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Berani-berani. Cuman murid berani menegur. Saya sampai hari ini, karena guru saya Pendeta Stephen Rantung adalah guru saya dan kami dekat, saya tidak berani tegur. Karena memang selain beliau tidak memiliki kesalahan apapun, juga kita kan ini malu kepada guru kita atau orang yang lebih tua, orang yang lebih hebat, kemudian kita menegur. Apalah kita. Tapi Petrus berani. Berani. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus. Aduh, ini juga yang menarik. Yesus marah. Karena siapa kamu? Berani-berani kamu memarahi seorang Petrus. Yang memarahi Yesus maksudnya. Berani sekali dia. Petrus juga adalah manusia yang overconfidence, terlalu percaya diri. Saudara ingat pada waktu peristiwa dia jalan kemudian tenggelam di laut itu, waktu Yesus bilang, ya datanglah kemari. Kemudian Matius 26 ayat 34 sampai 35. Ini orang ini memang confident sekali ketika dia katakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Tapi buktinya dia menyangkal. Tapi begitulah Alkitab menggambarkan seorang Petrus yang overconfidence. Pede sekali orang sini bilang. Percaya diri sekali. Nah, sekarang kalau ini sebuah sekolah. Sekolah khusus 3 tahun yang diberikan oleh Yesus. Maka di akhir dari sekolah itu ada ujian. Ujian hanya dengan 3 soal. Sekarang kita baca Matius 26 ayat 69 sampai 75. Soal pertama, yaitu ketika orang tanya, apakah kamu kenal dia? Dan kemudian mencurigai Petrus. Dan saudara tahu jawaban Petrus di ayat 70. Dia menyangkal. Nah, soal kedua hampir sama. Kamu kenal orang ini? Dan jawaban Petrus di ayat 72 dari Matius pasal 26. Ini menarik. Alkitab katakan dia bersumpah. Sumpah saya nak kenal orang ini. Dan yang paling menarik adalah pertanyaan ketiga dan jawaban Petrus. Karena pertanyaan sama dan jawaban Petrus adalah seperti ini. Mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Jadi coba saudara bayangkan ini. Mengutuk dan bersumpah. Tadinya hanya bersumpah. Bahkan sebelumnya tidak. Ada satu tulisan dalam buku Kerinduan Segala Zaman. Saya tunggu sebentar, mungkin koneksi saya agak kurang stabil. Bisa kedengaran lagi? Oke, bisa saya lanjut? Ya, oke. Nah, buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 342, jilid 2. Ellen G. White katakan begini, ini momen ketika Petrus menyangkal Yesus untuk kali ketiga. Dia bilang begini, sementara sumpah yang hina itu masih pada bibir Petrus dan koko ayam yang serak masih mendengung di telinganya, juru selamat berbalik dari hakim yang bermuka masam
dan menatapi murid yang malang itu. Dan ini yang Roh Nubuat katakan. Pada saat yang sama, mata Petrus tertuju kepada gurunya. Dan pada wajah yang lemah lembut itu ia membaca perasaan belas kasihan yang dalam dan kesedihan, tetapi tidak terdapat tanda adanya kemarahan. Bayangkan, mereka saling menatap, saling bertatapan. Dia pikir gurunya marah, Yesus tidak marah. Oh, ini betul-betul menyentuh dan menusuk Petrus dengan sangat dalam. Kadang-kadang kita tidak perlu marah untuk sesuatu ketika seseorang mungkin sudah tahu bahwa dia salah. Cukup dengan menatap, dia tahu, oh ya, saya salah. Yesus tidak perlu marah-marah. Petrus, dasar pembohong. Orang Manado bilang, makam puji. Tidak perlu. Dia hanya menatap dan Petrus tahu. Saudara tahu? Roh Nubuat katakan, sebenarnya ada satu kutipan yang lain mengatakan bahwa malam itu setelah dia ketemu berhadapan muka dengan Yesus, dia langsung ke Taman Getsemani. Oh, dia di situ dia menangis di tempat, di spot yang sama di mana gurunya duduk dan kemudian berdoa di sana. Dia menyadari. Ya. Sayang saya tidak sempat taruh kutipannya di sini. Tetapi saudara-saudara, ini yang saya mau katakan. Petrus yang ujian tapi gagal, sang guru berikan kesempatan kedua. Oke? Terpaksa kamu harus tes lagi. Semua yang lain lolos, kamu belum lolos. Sekarang kamu harus duduk lagi ikut ujian. Dan perhatikan, ujiannya kembali 3 pertanyaan. Kan Petrus diuji dengan 3 pertanyaan yang lain, yang tadinya ya. 3 pertanyaan. Sekarang 3 pertanyaan lagi. Baca Yohanes pasal 21. Ini kemarin yang saya singgung. 3 soal diberikan. Dan kali ini yang memberikan soal langsung dari gurunya. Pertanyaannya, Simon, anak Yohanes atau anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban Petrus, sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang sama dijawab dengan jawaban yang sama 2 kali. Tetapi pada waktu pertanyaan yang ketiga, pertanyaan yang sama, Petrus bilang begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kira-kira pernyataannya itu seperti ini. Tuhan, apalagi yang tersembunyi? Engkau tahu hatiku, engkau tahu apa yang aku sudah lakukan, engkau tahu semuanya. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Di mata Tuhan, kita ini semua telanjang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Di Amerika Serikat, saya pertama kali pergi tahun 2012. Kemudian setelah beberapa tahun yang lalu saya pergi, kemudian ada terjadi sesuatu peristiwa di San Bernardino. Berapa tahun itu yang lalu. Kemudian saya ingat setelah peristiwa itu, pada waktu saya masuk ke airport, setiap airport itu selalu periksa jadi ketat sekali. Kemudian kita harus seperti ular, kemudian maksudnya antrinya, kemudian cek semuanya. Seakan-akan mau ditelanjangi, semua dicopot semuanya. Ya memang mereka bisa lihat semua. Tapi petugas tidak bisa melihat hati saya. Hati saya yang sementara marah kepada mereka, yang sementara jengkel, yang sementara menyembunyikan sesuatu, mereka enggak. Scanner di airport Amerika hanya melihat barang, tapi tidak bisa melihat dalam. Tapi scanner Yesus, scanner Allah, dia bisa scan semua. Dan dia tahu semua. Jadi waktu Petrus katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Itu sama seperti dia baru masuk scanner, dan dia di-scan. Dan Petrus katakan, apa lagi? Semua sudah kamu tahu. Semua kamu sudah tahu. Nah, disitulah turning point untuk seorang Petrus. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang, terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Semua Tuhan tahu. Dan jangan lupa Pengkhotbah 12 ayat 1 katakan, akhir dari segala sesuatu yang didengar,
Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pada akhirnya semua terbuka. Tidak ada lagi yang disembunyi-sembunyikan. Itulah nanti nasib kita. Jadi jika tidak sekarang, maka kapan lagi? Semuanya akan terbuka. Jadi tidak ada pilihan, kita harus bertobat. Oke. Nah, sekali lagi saya katakan, ini kemarin saya sudah singgung. Buku Yohanes 21 adalah episode terakhir kisah tentang Petrus yang buruk. Karena setelah itu kita akan jumpai lembaran yang baru, Petrus yang baru, yang berbeda dengan sebelumnya. Dengan kata lain, Petrus yang sudah bertobat. Nah sekarang, mari kita lihat bagaimana Petrus dalam episode yang baru. Petrus yang telah bertobat. Di Sekolah Sabat menyinggung akan hal ini, dan saya mencoba untuk memperluasnya. Kisah 2 ayat 14, Petrus mulai berkhotbah, mengadakan KKR. Dan Alkitab katakan 3.000 orang, ayat 41, 3.000 orang dibaptis. Hebat sekali ya. Ini kalau ada hadir orang yang tahu siapa Petrus, bisa saja mereka bilang, ini kamu kan yang menyangkal Yesus. Ini berapa waktu yang lalu saya lihat kamu. Ini kan yang pernah tenggelam. Ini kan yang sok jago. Yang memang benar. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau katakan begini. Manusia sering melihat background, masa lalu. Tapi Allah itu selalu melihat masa depan. Setan selalu mengingatkan kita masa lalu. Dia selalu bilang, kamu pendosa, kamu ini jelek, kamu ini bikin onar. Semua masa lalu diungkit. Oh ya, pernah saya satu kali masuk gereja di satu gereja. Saya nak mau cerita, tapi itu di Sulawesi Utara. Baru saya duduk, kemudian datang seorang bapak, duduk di samping saya. Kemudian kami datang duluan. Lalu setelah saya duduk, masuk satu persatu beberapa orang. Lalu kemudian ini bapak ini dia bisik kepada saya. Tahu ini. Ini Makang Doi. Macam-macam dia cerita. Datang lagi satu orang. Tahu ini. Ini pembagila. Orang ini bahasa Manado ya. Maksudnya suka main gila. Ini lagi. Oh ini ambisius. Saya duduk. Kemudian saya berpikir, hebat sekali bapak ini. Dia punya kamus yang buruk-buruk tentang semua orang yang masuk gereja. Dalam hati saya, kalau begitu dia masuk gereja, apa yang dia pikirkan setiap orang? Saya mau katakan bahwa kalau hanya kita memikirkan yang buruk tentang orang, bagaimana kita mau bertumbuh secara rohani? Saudara tahu, setan suka sekali mengingatkan kita untuk masa yang lalu. Karena setan hanya punya masa lalu, dia tidak punya masa depan. Saudara punya masa lalu, saya dan saudara punya masa lalu. Tapi ketika kita bertobat, kita punya masa depan yang tidak dimiliki oleh setan. Jangan lupa itu. Ketika kita bertobat, kita punya masa depan. Sementara setan tidak lagi punya masa depan. Sehingga dia harus menyinggung kita masa lalu. Kamu berdosa, kamu ini begini, begini. Dan kita sering di gereja suka ungkit-ungkit ya. Oh si ini begini dia, aduh begini. Apalagi kalau menjelang pemilihan. Waduh, semua dosa-dosa nampak jelas di hadapan para hakim agung. Semua jadi hakim agung ya. Seakan-akan tahu persis. Jadi scanner ya. Nah sekarang kita datang di ayat 38 dari buku Kisah. Ini ada di dalam Sekolah Sabat. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saya mau tanya, bisakah seorang yang belum bertobat mereka yang benar-benar bertobat, maka dia punya kuasa untuk mengatakan bertobatlah. Oh, internet saya kembali putus. Bisa kedengaran? Saya ulangi lagi. Hanya mereka yang benar-benar bertobat, maka mereka punya kuasa untuk menyampaikan bahwa harus bertobat. Nah sekarang siapa Petrus yang menyampaikan kalimat atau pekabaran ini? Bertobatlah. Tentu saja adalah Petrus
yang sudah bertobat. Kalau dia masih sama, bagaimana dia punya kuasa dan bahkan bisa menobatkan 3.000 jiwa di ayat 41. Hanya mereka yang pernah diubahkan yang punya kekuatan untuk mengatakan kekuatan Allah yang bisa mengubah hidup. Ini prinsip. Orang yang pernah menyangkal Yesus, orang yang sama setelah diubahkan berani berkata, kita harus taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kalimat ini diucapkan oleh Petrus yang notabene menyangkal Yesus. Bagaimana kita mau bandingkan kata-kata ini dengan kata-kata mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal. Disinilah saudara-saudara pertobatan itu bisa mengubah tidak hanya pikiran dan hati, tapi mengubah kehidupan. Orang yang pernah menipu itu sekarang berani menunjukkan dosa penipu. Sudah tahu kisah tentang Ananias dan Safira, bukan? Siapa yang tunjukkan kasus itu? Petrus. Tapi bukankah dia menipu dengan mengatakan, aku tidak kenal orang ini? Apa bedanya Petrus dengan Ananias dan Safira? Sama-sama menipu. Tapi jangan lupa, di Petrus pada kasus Ananias dan Safira, Petrus yang sama itu, yang lalu, tapi sudah menjadi orang yang bertobat. Sudah beda dong. Sudah beda. Padahal dia orang yang sama. Masih tentang Petrus dalam episode baru. Ini saya coba untuk menggambarkan supaya saudara memiliki gambaran bahwa wow, ternyata seorang itu bisa bertobat. Dan kalau bertobat betul-betul 180 derajat. Petrus yang memiliki kedermawanan. Tadinya dia egois sekali. Padahal sebelumnya tidak demikian. Ingat Petrus yang berkata, dan ayat ini luar biasa, terkenal. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Jadi Petrus katakan, ya saya tidak punya apa-apa, tapi kalaupun ada saya uang, saya kasih. Namun sekarang saya hanya punya kuasa dalam nama Yesus. Itu pun saya kasih. Orang yang jadi dermawan sekali. Dan kemudian Petrus menjadi orang yang penurut, tidak rasialis. Kisah 9 ayat 10, kisah tentang pertobatan Cornelius. Saudara tahu, Petrus ini Yahudi. Tapi kenapa kayal ini diberikan? Tahu kan kayal binatang haram yang diberikan? Kepada siapa? Kepada Petrus. Sekarang pertanyaan, kenapa Yesus tidak berikan kepada murid-murid yang lain? Ini menarik bukan? Pernah saudara berpikir, kenapa Yesus tidak memberikan kepada misalnya Thomas atau kepada Yakobus atau kepada yang lain? Kenapa kepada Petrus? Ada sesuatu di situ. Mungkin Petrus sebelumnya adalah seorang yang pilih-pilih. Oh ya, ini bukan Yahudi. Tapi Tuhan berikan supaya dia, oh ya. Dan akhirnya Petrus jalankan itu tanpa berbantah-bantah. Tidak seperti Yunus. Yunus katakan, enggak. Yunus marah sekali ketika orang Niniwe bertobat. Tapi Petrus tidak. Tidak ada catatan dalam Kisah pasal 9 dan 10 di mana Petrus menyangkal akan rencana Tuhan, menyangkut penyelamatan kepada orang di luar Yahudi. Luar biasa. Dia juga orang yang suka memberikan tumpangan kepada orang lain. Bahkan kepada Paulus yang bertobat. Saudara tahu, Paulus waktu awal-awal karir tinggal menumpang di rumah Petrus. Galatia 1 ayat 18. 15 hari dia tinggal di rumah Petrus. Padahal selanjutnya Paulus lebih terkenal dari Petrus. Betapa hebat bukan? Dan yang paling menarik, ini menarik ini kan. Ini Paulus pernah tinggal di rumah Petrus. Catatan Alkitab bilang begitu. Tapi Paulus berani tegur Petrus. Kasus apa itu? Coba saudara baca Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan. Tetapi waktu Kefas itu Petrus kan tadi kita sudah pelajari, datang ke Antiokhia. Ini Paulus bilang, aku berterus terang-terangan menentang dia sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang. Ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauh mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Artinya dia bersikap munafik juga di sini. Ya. Dan orang-orang Yahudi lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua. Artinya Paulus tegur terang-terangan di depan orang. Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir,
bukan secara Yahudi, bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Dan saudara baca Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 ini, tidak ada catatan Petrus menyangkal kemudian katakan, apa katamu? Berani sekali kamu bicara begitu kepada saya. Saudara-saudara, seorang yang bertobat, dia akan selalu menerima dengan hati yang lapang untuk setiap teguran yang diberikan. Dan itulah yang terjadi dengan Petrus yang sudah bertobat, bukan yang belum bertobat. Dia tidak beradu argumentasi, dia tidak menyangkal. Artinya bahwa dia terima ini. Oh ya, saya salah. Saya terima kesalahan saya ini. Hebat bukan? Ini semua adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Oke. Nah sekarang, pertanyaan saya, kenapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Boleh pernah saudara tanya itu? Jawabannya adalah, karena dia takut mati. Dia tidak mau mati. Dia takut orang tangkap dan memperlakukan seperti yang Yesus. Artinya dia takut mati. Tapi saudara baca mungkin di internet, di Google, salah satu catatan ada di dalam Smith Bible Dictionary. Saya ambil copy paste taruh di sini. Penjelasan dari di situ menyebutkan bahwa Petrus mati seperti Kristus, bahkan lebih sadis, di mana kepalanya di bawah, dia disiksa terlebih dahulu, dia mati dalam keadaan teraniaya di tahun 67-68. Tadinya dia takut mati. Sekarang dia pun mati dengan cara yang lebih siksa. Pada waktu mau disalib dengan cara seperti ini, dia bilang, enggak, saya mau lebih sengsara daripada guru saya. Dan dia minta kepalanya di bawah. Lebih siksa, lebih sadis dari yang Yesus alami. Saya tutup dengan ilustrasi sederhana. Proses untuk menjadi kupu-kupu. Tentu saja kita tahu, pertama adalah telur selama 2-7 hari, kemudian ulat selama 14-20 hari, kemudian dia berganti kulit 4-5 hari, 5 kali, kemudian jadi kepompong selama 14-16 hari, dan kemudian menjadi kupu-kupu dewasa untuk kurun waktu 14-24 hari. Pada akhirnya, perubahan dari telur menjadi kupu-kupu dewasa total dan permanen. Tidak pernah setelah dia jadi kupu-kupu, dia kembali jadi kepompong. Atau dia berubah jadi ulat. Tidak pernah. Sekali dia dari ulat menjadi kepompong, dia kepompong. Dan ketika kepompong menjadi kupu-kupu dewasa, dia akan tetap permanen kupu-kupu dewasa. Sementara ada proses yang lain. Proses ganti kulit. Proses ganti kulit dari ular atau shedding. Ya. Tahukah saudara bagaimana proses ganti kulit, shedding ini? Ini proses bagi ular yang paling sensitif. Jadi ular yang paling berbahaya adalah ular pada waktu dia ganti kulit. Dalam beberapa kasus ekstrim, ular yang mengalami itu gagal ganti kulit bahkan bisa mati. Itu sebabnya dia sensitif. Ciri paling umum ular yang berganti kulit adalah warna tubuh berubah. Dia menjadi semakin kusam dan tidak cemerlang. Kemudian pada masa-masa ini ular sering berendam di tempat minum atau bersembunyi di lubang persembunyian. Tidak jarang ular tidak makan pada waktu proses ini. Dan pada waktu proses ini berlangsung itu berbeda-beda ya. Tapi setelah dia ganti kulit, ini ganti kulit ya. Ular tidak pernah kembali atau ular tetap ular. Adakah ular menjadi lebih manis? Menjadi lebih kalem? Menjadi tidak galak? Tidak ada saudara-saudara. Dia ganti kulit memang, tapi tetap sekali ular tetap ular. Berbeda dengan apa yang saya katakan tadi mengenai kupu-kupu. Kupu-kupu ketika dia berubah sekali, dia akan terus berubah. Permanen. Tapi ular, dia memang ganti kulit, tapi hanya kulitnya yang diganti. Sifatnya semua sama. Saya mau tanya kepada kita semua. Menyangkut pertobatan, itu apakah seperti ganti kulit ular? Atau seperti proses kupu-kupu? Kitalah yang menjawab. Petrus berubah karena dia memperbaiki perasaan kasihnya kepada Yesus.
Yohanes 14 ayat 5. Jika kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Kasih adalah poin penting dalam hubungan dengan Yesus dan sesama. Dan kasih inilah yang dapat mengubah segalanya. Itu sebabnya 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Namun yang paling besar, yang paling penting dari ketiga hal ini adalah apa? Kasih. Itu sebabnya pada waktu Yesus bertanya kepada Petrus, dia tidak perlu bafeto, orang Manado bilang. Tidak perlu marah-marah. Hanya cukup katakan, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Dan dengan pertanyaan itulah Petrus diubahkan dan menjadi orang yang berbeda. Buku Ulangan memberikan kesan tentang, saya ulangi lagi, kesan seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya dan memberikan kesempatan bagi anaknya untuk bertobat jika mereka lakukan kesalahan. Alkitab memberikan bukti, dan salah satunya adalah Petrus, bahwa yang dikasihi itu akhirnya bisa berubah. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih Yesus itu mari kita sambut dengan kita menjadi berubah dan bertobat. Saya pikir cukup pelajaran saya untuk saat ini. Dan terima kasih oleh karena saudara-saudara sudah memberikan kesempatan bagi saya 4 kali bersama-sama dengan saudara-saudara. Mudah-mudahan berkenan. Kalau saya ke Amerika, janganlah tolak saya pergi ke tempat saudara. Tapi biarlah saudara boleh bilang, Pendeta Raymond, ya minimal makanlah di rumah saudara lah. Kalau tidak sempat ke gereja saudara. Tuhan berkati kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Saya berikan kesempatan kalau ada pertanyaan, mungkin boleh diskusi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Lonoman. Kita mungkin ada yang memberikan tambahan atau pertanyaan, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom ada pertanyaan atau tambahan? Apakah tadi suara saya ada sering putus-putus? Ada, tapi bisa terulang lagi. Jadi kita tidak miss anything ya. Oke. Ya. Oke, thank you Pendeta. Mungkin dari live streaming deh ada tambahan atau? Ada pertanyaan Pendeta ini dari live stream. Dari Tante Suce Pane. Dia bilang, tolong pastor berikan contoh orang yang menyangkal Roh Kudus. Di buku Kisah, ada kisah tentang Ananias dan Safira. Saudara tahu cerita itu bukan? Di mana itu ya? Lalu dalam kisah itu yang disampaikan oleh Petrus, Kisah pasal 5. Saya baca di sini ya. Kisah pasal 5. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Jelas di situ? Mendustai Roh Kudus. Nah, di ayat 9 itu kepada Ananias. Sekarang istrinya datang dengan kasus yang sama. Dan Petrus katakan, katakanlah kepadamu, harga sekian tanah kamu jual. Jawab perempuan itu, betul sekian. Ayat 9, kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus? Dengan kata lain, suami istri ini sudah menyangkal bisikan Roh Kudus untuk katakan, jangan buat ini. Dan matilah mereka. Dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang mendukakan hati Roh Kudus. Ketika tidak bisa lagi Roh Kudus bekerja, maka keadilan Allah harus ditegakkan. Hukuman harus diberikan. Disiplin harus diberikan. Boleh dipikirkan di sini ya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pendeta.
Ada lagi mungkin yang dari Zoom? Ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan masuk dalam kesaksian dan doa. Jika ada hal-hal yang akan kita doakan bersama, kami persilakan. Mungkin yang dari Zoom bisa mengangkat tangan, dan yang dari live streaming bisa mengetik pada kolom komentar di layar Facebook Anda. Kami persilakan. Sebelum ada yang angkat tangan, mungkin Tante Naomi Asa minta untuk didoakan, silent request. Mungkin Bapak Simatupang. Halo, In. Ya, Om Angli dulu baru Bapak Iya, Simatupang. cuma tolong tetap didoakan yang kemarin kami Brenda Girungan yang akan ikut ujian tapi kena pada hari Sabat, jadi tolong untuk didoakan agar supaya bisa permohonan mereka dan orang tua mereka bisa dirubah dan tes itu tidak kena di hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih Om Angli. Bapak Simatupang, Om Simatupang. Iya, tolong doakan kawan kami. Bulan yang lalu dia mengeluh dia punya dada sebelah kiri sakit. Lalu diadakan beberapa kali tes. Dibilang clear saja. Tapi 2 minggu lalu diadakan MRI. Lalu didapati ada kanker di paru-parunya. Bagian atas, jadi tanggal 30 ini akan dioperasi. Namanya Saudara Tigor Sitompul. Oke. Tolong doakan tanggal 30 ini akan diadakan operasinya. Oke. Jadi kita doakan Bapak Tigor Sitompul Ya. untuk operasinya tanggal 30. Ada lagi? Mungkin satu lagi yang dari live streaming, Dek? Ada permintaan doa dari Pendeta Lapas Siang, katanya tolong doakan Oma An Majid Franz, jemaat Gorontalo yang sedang sakit. Oma apa? Ulang? Mungkin Pendeta Oma An Majid Franz. Oma An Majid Franz. Ya. Dan jika ada permohonan doa yang terlewatkan atau belum sempat didoakan, kami dari tim Fisdak doa akan tetap mendoakan akan permohonan doa saudara-saudara yang sudah disampaikan. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kami persilakan Pendeta Lohonoman untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, kembali pada kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena kami semua boleh diberi kesempatan terhubung dan belajar akan firman-Mu. Terlebih kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, kelemahan, tetapi terima kasih berita pengharapan Tuhan berikan untuk kami diberikan kesempatan bertobat dari segala kesalahan dan dosa kami. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan, biarlah kami dapat menggunakannya selagi kami hidup dan dapat melakukan sesuatu. Bapa di sorga, kami juga bersyukur oleh karena Tuhan juga masih memberikan nafas hidup, kesehatan, sehingga kami boleh beraktivitas dan mengikuti acara pada malam ini atau pada siang hari di waktu Indonesia, di mana kami boleh belajar akan firman. Di antaranya kami mendoakan permohonan dari Ibu Naomi Asa. Ada sesuatu yang menjadi beban di mana Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan kiranya akan nolong ibu ini
Apa yang dia minta dan diharapkan, biarlah Tuhan jawab sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga teringat untuk adik Brenda Gerungan. Kami bawa dia dalam doa. Kami mengasihi dia. Dan kami tahu Tuhan mengasihi dia lebih. Jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan baginya. Tes yang mungkin harus jatuh pada hari Sabat, kami percaya Tuhan bisa mengubahnya dengan cara yang berbeda, sehingga dia dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan boleh menjadikan dia menjadi alatmu di tempat di mana dia akan bekerja nanti. Kami juga berdoa untuk Bapak Tigor Sitompul yang akan dioperasi di akhir bulan ini. Bapak, Engkau tahu ketika tubuh kami lemah, ada yang sakit, ada yang kurang. Kami percaya Tuhan pencipta kami. Tuhan mampu dan memiliki kuasa untuk memulihkan keadaan ini. Bapak, kiranya Engkau tolong agar Bapak Sitompul boleh kembali pulih, dia boleh gunakan sisa hidupnya untuk Tuhan. Kami juga mendoakan akan Oma An Majid Frans yang kami dengar dalam keadaan sakit. Jamah orang tua ini Tuhan, agar dia boleh pulih dari keadaannya. Kami berdoa Tuhan untuk semua hal yang sudah disampaikan di hari-hari sebelumnya, yang menjadi usulan doa. Tuhan kiranya akan menjawab sesuai dengan kehendak dan rencanamu. Dan hamba-Mu berdoa khusus untuk jemaat yang ada di New Jersey, jemaat Fisdak. Tuhan berkati mulai dari hamba Tuhan, Pendeta Stephen Rantung dan istri, anak-anak, Shaina dan Sean. Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh anggota majelis, seluruh anggota jemaat yang ada di sana. Tuhan berkati satu persatu di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tuhan kiranya akan senantiasa melimpahkan rezeki, memberikan kemudahan, dan melindungi mereka dari segala sakit penyakit. Kami berdoa juga untuk semua yang sudah hadir mengikuti akan acara malam hari ini. Tuhan kiranya akan memberkati mereka dengan kuasa sorga. Kami berdoa juga untuk mereka-mereka yang mungkin tidak dapat menyampaikan permohonan, tetapi ada beban yang ada di hati dan pikiran mereka. Tuhan, Engkau kiranya memberikan jalan keluar. Dan masih banyak hal lagi. Tapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa, tetapi begitu mengasihi kami, kami percaya akan menolong, menjawab, dan memberkati kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan semua beban dan apa yang kami usulkan ini. Kiranya Tuhan menerima doa kami dan mengampuni kami. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Dan pada saat ini acara kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan atas nama Pendeta Stephen Rantung dan Fisdak Media Ministry mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Raymond Lonoman yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan berkat firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan jika ada waktu kapan-kapan bisa datang ke New Jersey atau ke Amerika, bisa mampir ke New Jersey dan membawakan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Kita akan bertemu lagi pada besok malam dengan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Buddha Tulus Nenggolan. Sekali lagi terima kasih sudah bersama-sama. Tuhan selalu memberkati kita semua.